Itu adalah bilah tajam Qin Yichen, yang menembus tubuh Erdos pada saat ini, mengubah semua yang dia miliki menjadi sebutir debu. Pedang Yin Yang Xuan, selama Qin Yichen memiliki hati, dapat menembus perlindungan kekuatan apapun. Tentu saja, penetrasi adalah satu hal, tetapi apakah Anda dapat mengalahkannya setelah penetrasi adalah hal lain. Saat Qin Yichen membuka tangannya, embusan angin bertiup dari telapak tangan Qin Yichen, meniup semua asap hitam. Mengenakan jubah biru, dia bangkit bersama angin, tangan kirinya memegang pedang misterius, dan di langit, ilusi pedang misterius Yin dan yang tak terhitung jumlahnya yang telah diciptakan semuanya kembali pada saat ini. Momen ketika asap hitam keluar jelas merupakan momen yang paling menarik perhatian di seluruh medan perang, karena maksudnya kedua belah pihak akan menjadi serius. Pada saat ini, Qin Yichen maju dan secara langsung menghancurkan kegelapan, menikmati mata semua orang secara eksklusif di langit yang berubah Yin dan yang ini. Dengan kembalinya bayangan pedang misterius yang tak terhitung jumlahnya, Qin Yichen menoleh dan melihat ke bawah. Jelas, Erdos hanyalah bajingan di brigade yang terinfeksi. Ada celah besar dalam kekuatan para Templar itu sendiri, yang ditentukan oleh kekuatan para dewa yang mereka percayai. Ditambah dengan kesenjangan antara ksatria, bagaimanapun, hanyalah sebuah identitas, bukan kekuatan, bagi kebanyakan orang. Suaka kebijaksanaan tidak terlalu kuat di bidang bintang ini, dan Erdos ini baru saja memasuki tingkat ksatria. Jelas, kekuatannya tidak cukup untuk bersaing dengan Qin Yichen, dan dia dieliminasi oleh Qin Yichen dalam sekejap mata. Kakak keterampilan yang baik. Beberapa cendekiawan yang mengikuti Qin Yichen untuk melakukan, mengepung melingkar, sudah tercengang. Apa tingkat kekuatan ini? Para ksatria kuil kebijaksanaan dibersihkan dengan santai, dan mereka langsung terbunuh begitu mereka ditembak. Para sarjana tidak tahu seberapa kuat Qin Yichen, tetapi mereka tahu bahwa Qin Yichen jelas merupakan pembangkit tenaga listrik teratas di dunia ini. Pada saat ini, seseorang tiba-tiba berteriak. Dia adalah Qin Suseng yang telah retret selama bertahun-tahun. Aku ingat itu. Dia telah retret lebih dari 10 tahun yang lalu. Dia baru saja kembali ke kota beberapa hari yang lalu. Semua ulama tiba-tiba menyadari bahwa dia adalah seorang pertapa di antara para ulama. Tidak heran dia memiliki kekuatan seperti itu. Tetapi dia tidak dikenal. Dengan dirilisnya identitas Qin Yichen, para sarjana menghilangkan keraguan terakhir di hati mereka, dan langsung pergi ke sisi Qin Yichen. Dengan Qin Yichen sebagai pusatnya, mereka menghadapi orang-orang yang terinfeksi. Seorang sarjana membuang sepotong besar tinta, menghalangi lawan di depannya, dan buru-buru bertanya pada Qin Yichen. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Qin Yichen melihat sekeliling dengan ringan, tetapi sudut mulutnya sedikit naik. Tentu saja kamu terus bergerak maju dan menyelesaikan misi memutar dan mengepung. Setelah berbicara, Qin Yichen tiba-tiba berbalik untuk melihat ke sisi lain. Sepertinya kamu harus meminta lebih untuk dirimu sendiri. Setelah mengatakan itu, tubuh Qin Yichen tiba-tiba melompat. Sekelompok sarjana tidak bereaksi terhadap apa yang sedang terjadi. Saat berikutnya, di atas kepala mereka, ada raungan, dan di tengah tabrakan aura hitam dan putih, Qin Yichen dan seorang pria yang seluruh tubuhnya tersembunyi. Di baju besi bisa samar-samar terlihat. Para cendekiawan tercengang. Ini bukan lagi pertempuran yang bisa mereka ikuti, dan kesombongan sebelum konfrontasi menghilang pada saat ini. Alasan mengapa orang-orang ini membiarkan mereka pergi adalah karena mereka tidak menunjukkan keahlian mereka yang sebenarnya. Sekarang penampilan Qin Yichen telah mematahkan perbandingan kekuatan antara kedua belah pihak. Orang yang lebih kuat dikirim untuk bertarung. Jika orang ini ditujukan pada mereka sejak awal, itu juga berarti bahwa mereka bahkan tidak tahu bagaimana mereka mati. Menarik. Salah satu ulama membuat keputusan segera. Dalam keadaan ini, bergegas ke depan membunuh hidup mereka tanpa alasan. Mereka memang memiliki kemampuan untuk bergegas membunuh di antara orang-orang ini di depan mereka. Tetapi masalahnya adalah dengan munculnya master sejati ini, efektivitas tempur mereka tidak cukup. Dan tidak perlu menyia-nyiakan hidup mereka di sini. Para cendekiawan segera mundur, dan tim cendekiawan ini adalah satu-satunya yang bisa mempertahankan kekuatan mereka. Karena saat Qin Yichen bertemu lawannya, di medan perang yang membentang puluhan mil, orang kuat yang tak terhitung jumlahnya di antara yang terinfeksi muncul satu demi satu. Dan penampilan mereka segera menghentikan para sarjana yang telah bersiap untuk waktu yang lama. Qin Yichen melihat sekilas perubahan di medan perang dari sudut matanya, dan tidak bisa menahan perasaan sedikit berat. Dampak Franchise Scholar bahkan tidak menembus bulu tim lawan. Lawan sudah memiliki begitu banyak pemain kuat. Jika masuk lebih dalam, apakah akan menjadi lawan yang lebih menakutkan dan kuat? Mereka yang menunjukkan wajah asli mereka di depan diri mereka sendiri masih setingkat Templar. Jadi seberapa kuat orang-orang yang mereka duduki nantinya? Ini hanyalah pertanyaan yang tidak bisa dipikirkan, atau tidak berani dipikirkan. Terlalu mati rasa di kulit kepala. Beraninya kamu terganggu dengan berkelahi denganku? Tepat ketika Qin Yichen melihat sekilas sekelilingnya, cahaya dingin tiba-tiba melintas di depan matanya, dan suara renyah membuat hati Qin Yichen sedikit menegang.
Baru saat itulah dia melihat lawan di depannya, matanya sedikit kosong. Senjata perang. Qin Yichan melihat terlalu banyak hal dari bentuk familiar ini. Dari bentuk senjata ini, Qin Yichan melihat bayangan senjata terakhir Matt. Hanya saja mereka kehilangan senjata yang tidak lengkap di tangan mereka, dan mereka masih memiliki kemampuan untuk menirunya. Ini sangat mengejutkan Qin Yichan. Kecuali Lu dan yang lainnya memiliki pemahaman tentang senjata itu sendiri, tidak mungkin senjata ini dimasukkan ke medan perang begitu cepat. Saat dia melihat senjata itu, Qin Yichan akhirnya mengerti mengapa para ksatria ini hanya menjadi andalan pinggiran. Karena di tengah orang-orang yang terinfeksi ini, setidaknya ada orang-orang dengan level ini. Dalam arti tertentu, pertempuran ini sangat mungkin diatur untuk mengepung dan menekan dirinya sendiri. Tentu saja, ini hanya kesimpulan sementara dari Qin Yichan, dan semuanya hanya dapat ditentukan setelah bertukar informasi dengan Athena. Saat ini, lawan masih harus dikalahkan, dan karena lawan menyerang dengan senjata perang, ada kemungkinan mereka datang untuknya. Karena itu, cara mengalahkan senjata harus aman. Jika tidak, senjata yang baru saja dia produksi secara massal akan menjadi pajangan dalam sekejap. Qin Yichan mendorong ke depan dengan dorongan. Telapak tangan ini terlihat sederhana, tetapi pada saat ini, ketika kedua belah pihak saling bertarung kekuatan iman, lawan hanya berani menggunakan sesuatu seperti senjata tersembunyi untuk melewati konfrontasi kekuatan. Jika itu telapak tangan, saya takut bahwa itu akan hancur dalam sekejap. Daging cincang. Kebaikan. Lawan tiba-tiba mundur beberapa langkah, dan tanpa lawan, kekuatan iman Qin Yichan langsung hancur. Di bawah tekanan kekuatan iman, baju besi logam itu mengeluarkan suara yang kewalahan. Qin Yichan menarik tangannya dengan ringan. Kamu bisa bersembunyi dengan cepat. Baru saja, Qin Yichan menggunakan cara yin dan yang untuk memukul telapak tangan. Jika dia bisa memukulnya, itu akan menjadi sarana untuk menargetkan jiwa lawan dan secara langsung menghancurkan inti senjata. Namun, pihak lain juga waspada. Untuk menghindari serangan Qin Yichan, dia tidak ragu untuk melawan kekuatan iman yang menghancurkan. Qin Yichan baru saja menarik tangannya, dan saat berikutnya, Xuan Bai Kuang Blade tiba-tiba melesat dari belakang, meninggalkan lengkungan bayangan yang terhubung di udara.